Yang pastinya kalau kita buka MacBook ini, mata kita tuh serasa dimanjain banget. Halo Kemunan-Kemendin, salam bangis! Sebelum aku mulai, aku punya pantun nih buat Dandin semuanya. Ke pasar sama si Tina. Ke pasarnya beli buah manggis. Kali ini ada gue di sini, Debbie Kings yang manis. Kalau biasanya cowok-cowok yang duduk di sini untuk unboxing atau review produk, kali ini ada gue di sini. Dan kali ini juga gue bakal unboxing dan review sesuatu yang berbeda. Penasaran kan? Yap, kali ini gue bakal unboxing salah satu produk dari Apple, yaitu MacBook Pro Touch Bar dengan SKU M2 IDE yang harganya sangat fantastis. Sebelum gue sebutin harganya, langsung aja kita unboxing dan review MacBook Pro ini. Langsung aja kita buka, kita unboxing dulu MacBook Pro ini. Ini untuk bukanya seperti ciri khas Apple ya, selalu ditarik ke atas. Dan wow, di sini ada unitnya nih. Ini untuk unitnya. Terus di dalam box ini, selain unit, pastinya ada kabel charger USB Type-C to Type-C. Terus di sini ada kamus-kamus, ada manual book, dan ada garansi book juga di sini. Terus yang terakhir di sini ada adapter dari MacBook Pro ini sendiri. Dan Din, ada satu hal yang gue lupa nih. Sama kalau kita beli handphone, kalau kita beli MacBook dan ciri khas dari Apple itu adalah Apple selalu memberikan 2 stiker Apple ini. Ini ada di dalam garansi book atau manual book ini. Karena kalau kita beli produk Apple, stikernya sih yang ditunggu-tunggu pastinya. Yuk langsung aja kita review MacBook Pro Touch Bar ini. Kita mulai dari bodinya dulu. Wah, kalau menurut gue memang Apple itu nggak pernah gagal sih untuk melahirkan suatu produk yang eksklusif. Sama kayak MacBook Pro Touch Bar ini, makin elegan dengan warna silvernya ini nih. Dan nggak lupa juga dengan logo ikonik Apple yang ada di belakangnya. MacBook Pro Touch Bar ini memiliki layar 16 inci dengan LED IPS 3072x1920. Yang pastinya kalau kita buka MacBook ini, mata kita tuh serasa dimanjain banget karena MacBook ini sudah lebih dari HD. MacBook ini dilengkapi dengan prosesor generasi terbaru, yaitu Intel Core i9 2.3 GHz up to 4.8 GHz octa-core with 16 MB share L3 chassis. Yang pastinya membuat MacBook ini super duper kenceng banget. Wow, keren nggak? Keren banget sih MacBook ini. Tidak hanya itu, MacBook Pro Touch Bar ini juga dilengkapi dengan grafik AMD Radeon Pro 5500M dengan 4 GB GDDR6 dan automatic switching yang melengkapi dan juga bisa menunjang berbagai aplikasi 3D. MacBook Pro Touch Bar ini hadir dengan fitur revolusioner yang pastinya membuat pekerjaan kalian lebih produktif. Sama kayak yang halnya tadi gue bilang, bahwa MacBook Pro Touch Bar ini bisa membuat waktu kalian lebih efisien. Dan cocok banget nih buat teman-teman yang suka ngerender, yang suka ngedit. Jadi kayak udah gak zaman tuh, gue ngerender lah ditinggal semalaman. Pokoknya dengan MacBook Pro Touch Bar ini, waktu kalian menjadi lebih produktif dan efisien. Selain warnanya yang elegan, hal yang paling gue sukain adalah keyboardnya. Penasaran nggak kenapa? Penasaran dong! Karena MacBook Pro Touch Bar ini sudah dilengkapi dengan full size backlit Magic Keyboard. Apa sih itu? Jadi seperti laptop Apple pada umumnya, Magic Keyboard ini memiliki desain ramping dengan fitur yang sudah disempurnakan. Memiliki mekanisme yang stabil di bawah setiap tombolnya sehingga dapat mengoptimalkan pergerakan tombol dan profil yang rendah. Ini sih yang gue suka banget pas ngetik karena bikin nyaman. Tombol keyboardnya itu sudah presisi. Dan Dandin, MacBook Pro Touch Bar ini dilengkapi dengan fitur fingerprint di sini. Jadi buat Dandin yang punya dokumen rahasia, dokumen pribadi, MacBook ini nggak mungkin bisa dibuka sama sembarangan orang. MacBook ini hanya bisa dibuka sama kamu. Fitur fingerprint ini mampu membuat
keamanan yang lebih pada MacBook ini. MacBook Pro Touch Bar ini memiliki lebar dengan 35,79 cm dan tinggi 24,59 cm. Dan hal yang fantastisnya lagi adalah MacBook ini memiliki ketebalan yang sangat tipis, yaitu 1,62 cm. Wow! Dan bukan hanya ketipisannya aja, tapi MacBook ini tergolong sangat ringan karena hanya dengan 2 kg kamu sudah bisa membawa MacBook ini kemana-mana. MacBook ini tuh pas banget buat Nandin yang kerjanya masih mobile, yang nggak ada sistem WFH. Jadi kamu nggak perlu mengeluh, nggak bisa bawa laptop karena keberatan. Oke, sekarang kita masuk ke power listrik dan baterai. MacBook Pro Touch Bar ini terbilang sangat boros untuk kelistrikan. Karena listrik yang dikeluarkan oleh MacBook Pro Touch Bar ini adalah 100 watt per jam. Itu bukannya terbilang boros, tapi memang boros. Karena untuk laptop-laptop dengan brand lain pada umumnya itu hanya 40-50 watt. Itu kayaknya perbedaannya cukup signifikan. Dari 40-50 sampai dengan ke 100. Dari segi baterai, MacBook Pro Touch Bar ini memiliki tipe baterai lithium polymer battery yang terbuat dari logam ringan. Tipe baterai ini sering digunakan untuk perangkat-perangkat penting seperti perangkat seluler, pesawat radio, ataupun kendaraan listrik yang memang bisa memberikan energi spesifik. Jadi bisa dibilang wajar kalau MacBook Pro Touch Bar ini mengeluarkan daya 100 watt per jam. Sekarang kita masuk ke konektivitas dan audio nih. MacBook Pro Touch Bar ini memiliki 4 Thunderbolt yang gunanya untuk charging, DisplayPort, Thunderbolt, dan USB 3.1 Gen 2. Ini perbedaan antara Apple atau MacBook dengan laptop-laptop lainnya. Jadi kalau kita mau mengcopy data dari MacBook ini ke memori atau hard disk, kita membutuhkan konektivitas eksternal. Cukup ribet sih. Hadir dengan high fidelity 6 speakers dengan sistem force cancelling woofers menjadikan suara yang dihasilkan oleh MacBook ini terdengar amat sangat banget jernih. Wah, gimana tuh? Amat sangat banget jernih. MacBook Pro Touch Bar ini juga menggunakan driver speakers yang berlawanan untuk mengurangi getaran-getaran yang mendistorsi suara. Nandin harus tahu nih bahwa MacBook Pro Touch Bar ini didesain dengan rasio signal to noise yang mampu menyaingi mikrofon digital kelas profesional dan pastinya lebih baik daripada yang sebelumnya. MacBook ini dilengkapi dengan kamera berukuran 720 HD. Nggak perlu diragukan lagi memang kalau kita membahas masalah kamera. Apple pasti akan memberikan yang terbaik dan gambarnya akan lebih nyata. Jadi Nandin nggak perlu khawatir kalau kita video callan atau kita Zoom meeting, gambar yang dihasilkan akan jauh lebih nyata. MacBook ini juga dilengkapi dengan 802.11 AC Wi-Fi, IEEE 802.11 ABGN compatible, serta Bluetooth 5.0 wireless teknologi. Keren nggak tuh? Mau tahu berapa storage dari MacBook Pro Touch Bar ini? Tahu nggak? Tahu nggak? MacBook Pro Touch Bar ini punya 1 TB SSD. Wow! Cukup besar sih, bukannya cukup lagi, tapi memang besar banget dan mampu untuk menyimpan data-data atau video-video yang sudah diedit. Keren nggak? Keren nggak? Keren dong! Tadi kan kita sudah membahas masalah storage nih. Nah, mau tahu nggak sih berapa RAM dari MacBook Pro Touch Bar ini? Mau dong! Oke, MacBook Pro Touch Bar ini mempunyai 16 GB dan didukung dengan 2666 MHz DDR4 onboard. Jadi kalau kalian membuka browser, membuka software, membuka folder, itu hasilnya pasti akan smooth banget. Dari namanya aja udah MacBook Pro Touch Bar. Pastinya OS yang digunakan juga macOS. Sama dengan handphonenya, Apple selalu solid dengan software yang digunakan. Jadi Nandin di rumah nggak perlu khawatir kalau mau mendownload aplikasi-aplikasi melalui MacBook. Nandin bisa langsung pergi ke App Store dan download aplikasi-aplikasi. Nandin juga bisa menggunakan iCloud untuk menyimpan data-data yang Nandin anggap penting. Oke, langsung aja kita tes performa laptop ini. Pertama-tama, kita tes CPU-nya dulu menggunakan Cinebench. Kedua, kita akan tes menggunakan Adobe Premiere, merender dengan resolusi HD dan aplikasi desain 3D. Kuat nggak ya MacBook ini? Dari tadi, gue itu selalu bilang bahwa MacBook ini fantastis. Dan di rumah pasti nanya-nanya deh,
Dep, emang berapa sih harganya MacBook ini? Dan kenapa sih selalu dibilang fantastis? Oke, gue jawab nih ya. MacBook ini gue bilang fantastis karena MacBook ini dibanderol dengan harga 4.000. Ada lagi? 40.000. Gue jawab, MacBook ini dibanderol seharga kisaran 40 jutaan. Wow. Fantastis. 40 jutaan dan mahal banget ya. Walaupun MacBook ini dibanderol dengan harga 40 jutaan, tapi kualitas yang diberikan Apple sangat imbang dengan harga tersebut. MacBook ini hadir dengan desain yang elegan dan efisien, serta fitur-fitur yang tidak pernah mengecewakan, membuat pekerjaan kita menjadi makin efektif. Cocok buat Ndandin di rumah, para pekerja profesional. Kalau Ndandin mau berdiskusi tentang kekurangan dan kelebihan dari MacBook Pro Touch Bar ini, Ndandin bisa langsung komen di bawah. Kita akan berdiskusi tentang kekurangan dan kelebihan MacBook ini. Tapi sebelum aku closing, aku punya pantun nih buat Ndandin semua. Jalan-jalan ke pasar baru, beli gangsing. Cakep. Sampai jumpa di lain waktu bersama aku, Debbie King. Yeay! Terima kasih Komandin. Sampai jumpa di Raja Review selanjutnya. Salam bangis. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Oke, barang-barang ini sudah selesai kita unboxing dan kita review. Tapi Yugo Kings berhalangan untuk mengantarkan barang-barang ini ke Kakak Bilar nih. Jadi gue yang diutus sama Raja IT untuk mengantarkan barang ini ke Kakak Bilar. Tapi sebelum itu, barang-barang ini butuh di wrapping lagi, dibagusin lagi. Jadi kita ke gudang. Sekarang kita ke gudang, habis itu baru kita ke rumahnya kakak ya? Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua ikutin aku, jangan sampai kelewatan.